Nah, sekarang kita lanjutkan dengan penataan rambut teknik kepang. Jadi penataan rambut teknik kepang ini biasanya bisa digunakan untuk acara-acara dengan dress code, itu menggunakan dress seperti prom night, acara pernikahan dengan gaun, seperti itu. Jadi kalian bisa gunakan ini untuk acara-acara semi formal. Ya, acara-acara semi formal. Jadi aksesoris yang digunakan pun modern seperti itu. Yuk kita lanjutkan ke bagaimana langkah-langkah serta teknik pembuatan penataan rambut dengan teknik kepang. Dalam penataan sanggul tradisional dan kreatif, khususnya untuk kelas 12, kalian akan fokus pada sanggul kreatif. Jadi alat-alat yang kalian butuhkan adalah ini kosmetik. Yang pertama adalah hairspray. Hairspray. Jadi kalian bisa pakai merek apa aja. Nih ya, hairspray. Kemudian bisa dengan tambahan styling foam, atau bisa disebut juga styling mouse. Nah, kemudian untuk alat-alatnya ada sisir penghalus, ada sisir brekor, ada sisir sasak, kemudian sisir sasak dan penghalus seperti ini ya. Jadi ini sisir sasak yang lagi tren sekarang. Mungkin kalian bisa lihat di penggunaan tutorial di YouTube atau di Instagram. Kemudian berbagai macam jepit bebek, jepit bergerigi, karet, harnal. Kemudian bisa pakai karet kecil seperti ini juga sesuai kebutuhan, hairpin, kemudian jepit hitam besar dan jepit hitam kecil seperti ini. Ini untuk keseluruhan alat dan kosmetika. Selain alat-alat yang digunakan tadi, kalian juga membutuhkan dua alat penting yang dilakukan sebelum penataan atau kegiatan pra-penataan. Yang pertama adalah catok. Catok ini sangat berfungsi untuk kalian gunakan sebelum penataan, khususnya untuk rambut-rambut yang mungkin terlalu mengembang, terlalu keriting, seperti itu. Kemudian curly. Curly ini dibutuhkan untuk rambut-rambut yang kurang bervolume. Ya, jadi sebelum praktek kalian harus perhatikan rambut model dalam keadaan bersih. Sebelum melakukan praktek, kalian harus menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, gunakan masker. Kemudian yang kedua, gunakan hand sanitizer. Nah, setelah kondisi tangan kalian bersih dan kalian aman, baru kalian lakukan praktek pada model. Begitu pula dengan model kalian. Jadi kalian harus menggunakan hand sanitizer pada model kalian, kemudian ingatkan model untuk memakai masker. Sebelum melakukan penataan rambut, kita sisir dulu rambut model untuk menghilangkan kekusutan pada rambut. Pastikan rambut model dalam kondisi bersih. Setelah itu kalian analisa kondisi rambut model ibu sekarang. Di bagian ujung rambut itu teksturnya sangat lemes ya, jadi dia lemes, terus helaiannya kecil-kecil. Hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan pra penataan, yaitu dengan styling menggunakan curling tong.
Jadi suhu curling tong harus kalian pastikan sudah dalam keadaan panas dengan suhu 25 derajat ya. Nah, kita mulai dari depan. Mulai dari pangkal. Diputar sampai pada ujung rambut. Kemudian kalian berikan styling foam atau styling mouse. Jadi cara ngasihnya kayak gini, cakar-cakar. Tujuannya biar hasil curlingnya itu lebih tahan lama. Jadi rambutnya bisa jadi agak kaku. Setelah itu kita lanjutkan dengan mencari arah jatuhnya rambut. Kita sesuaikan ya dengan wajah model. Nah, karena rambutnya di sebelah sini lebih tipis daripada di sebelah kiri, jadi saya akan mengarahkannya ke sebelah kanan. Seperti biasa, partingan dibuat zigzag dengan tujuan tidak terlalu kelihatan patah ya. Kemudian rambutnya dibagi. Sekarang kita mulai dari bagian depan. Kita ambil sedikit bagian rambut. Nah, kemudian kita bagi 3. Kita kepang. Setiap melipat satu bagian rambut, ambil sisi kiri dan kanannya. Ini ya. Jadi lipat, kemudian ambil sisi sebelahnya. Kemudian lipat lagi, ambil sisi sebelahnya lagi. Lipat, ambil sisi sebelahnya. Begitu sampai semua bagian partingan depan terlipat. Ya, bagian bawah dilanjutkan mengepang.
Apabila kepangan hanya seperti ini, itu rambut kan tidak terlihat berdimensi. Jadi kita perlu melakukan sedikit penarikan seperti ini. Kemudian beri hairspray. Kemudian di sisi yang lain kita tarik juga hairspray. Sisi selanjutnya ini fungsinya untuk memberikan dimensi, sehingga penataan rambut yang kalian lakukan tidak terkesan datar. Setiap kalian melakukan penarikan pada rambut, kalian berikan harnal agar bentuknya tetap terjaga. Selanjutnya ya, kelihatan lebih berdimensi. Kemudian bagian ujung rambut bisa kalian lipat, kemudian ikat dengan karet hitam.
Untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada bagian parting sebelahnya. Ya, rambut dibagi menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian kita kepang. Satu bagian dilipat dan ambil sisi sebelahnya. Lipat lagi, ambil lagi sisi sebelahnya. Lipat lagi, ambil sisi sebelahnya. Bagian parting ini sudah habis. Bagian bawahnya kita kepang seperti biasa. Ya, sampai pada bagian ujung. Untuk membuat dimensi, kita lakukan lagi penarikan. Beri jarak ya. Jadi setiap rambut yang kalian tarik itu diberi jarak. Jangan lupa di hairspray. Lakukan hal yang sama di bagian hairspray. Jangan lupa di bagian bawah dilipat. Kemudian gunakan karet kecil berwarna hitam. Lakukan hal yang sama lagi, bagian bagian ditutup. Nah, karena ini bagian yang sedikit, jadi saat kita melipat di bagian kanan atau di bagian, ambil bagian sebelahnya. Untuk mendapatkan dimensi pada bagian lihat. Lanjutkan ke bagian berikutnya. Lakukan hal yang sama lagi. Bagian sebelahnya. Lipat, ambil bagian sebelahnya lagi. Sebenarnya yang dipilih itu adalah teknik yang sederhana ya. Hanya saja untuk membuatnya tidak flat dan memiliki dimensi, kita harus memiliki kemampuan atau keterampilan dengan teknik. Jadi bagian sini kita harus
tahu mana yang harus ditarik, di mana dia perlu dimensi. Jadi nanti hasilnya akan kelihatan lebih hidup daripada yang flat ya, juga tekstur. Biasanya biasa, kita gunakan dalam kita. Lanjut di part yang terakhir, kita kembali lagi. Ini juga. Kita pakai garis sebelahnya. Kita. Nah, sampai semua rambut habis dicetak. Ingat ya, menggunakan hairspray harus berjarak dan tidak terlalu banyak. Nah, ingat, di sini keterampilan kita akan diasah lagi, yaitu untuk membentuk penataan rambut ini menjadi sebuah desain sendiri. Nanti hasilnya itu bisa berupa bunga, bisa berupa apa saja hal yang disiapkan. Ya, Ibu akan lanjutkan membentuk rambut yang sudah dikepang ini. Nah, jadi bagian-bagian ujungnya seperti ini sembunyikan di bagian bawah. Jadi dijepit ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini bisa dipilih. Letakkan. Kemudian dijepit. Usahakan rambut yang kalian jepit itu jepitnya nggak kelihatan ya, jadi tetap rapi. Kalian bisa mengecek kembali dan merapikan bagian-bagian rambut yang sudah ditarik tadi. Nah, hasilnya kelihatan ya. Bagian sini ini rambut-rambut yang sudah kita kepang tadi. Karena penataan rambut teknik kepang ini terkesan lebih modern, jadi kita pasangkan aksesoris yang modern juga seperti ini. Di bagian rambut yang tampak memang membutuhkan aksesoris. Jadi di bagian sini kan sudah tampak penuh. Kita isikan di bagian sini karena bagian sini masih ada kayak bolong atau cekokan kayak gitu, bisa kita tutupin pakai aksesoris. Jepit menggunakan jepit hitam, jangan sampai jepitnya kelihatan. Nah, kemudian kita atur bentuknya agar sesuai dengan tatanan rambutnya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat
Nah, sekarang akan ditampilkan bagaimana tampak samping kanan, belakang, samping kiri, dan tampak depan dari penataan sanggul teknik kepang yang sudah kita lakukan tadi.